Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, izinkan saya pantun sebentar, boleh Bu? Boleh. Karena saya orang Betawi, kalau nggak pantun kayaknya nggak afdol. Cakep. Daun salam ke bawah tsunami. Cakep. Yang jawab salam disayang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa sallam ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqallahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudan nas wal hijab. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat talabul ilmi. Sehingga Allah ridai kita, Allah kumpulkan kita di majlis Al-Asri tercinta ini. Semoga niat dan langkah kita Allah catat sebagai pahala nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya tetap istiqomah di sunnah-sunnahnya. Sehingga syafaat dan petunjuknya nanti akan kita dapatkan sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Nur Rahma, orang Betawi Bu. Punten sebelumnya ya Bu, saya kan nanti dalam penyampaian banyak menggunakan bahasa Indonesia. Ampunkan bisa. Sudah lama di sini tapi belum bisa bahasa Sunda. Apa kabar ibu-ibu yang cantik dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah semangatnya juga semangat ibu, walaupun kita akan membahas tentang akhiratnya, insyaallah. Saya akan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama di MTKD. Dan sebenarnya materi ini adalah materi buat cambukan saya pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan berakhlak mulia. Saya akan menyampaikan tentang 4 hal perkara yang akan ditanyakan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan kepada hamba-hambanya. Kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang Allah kasih tergantung cara kita menikmatinya. Atas rasa syukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan kepada kita, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mengagungkan nama Allah sampai akhir hayat kita. Selain rasa nikmat, Allah juga akan bertanya bagaimana kehidupan kita ketika di dunia ini. Karena setiap amal perbuatan keburukan maupun amal perbuatan kebaikan nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan 2 hal itu akan kembali kepada kita sendiri karena Allah sudah memberikan peringatan, sudah memberikan akan adanya hari penghisapan, hari perhitungan, di mana tidak ada seorang pun yang akan membela kita kecuali apa Bu? Amal ibadah kita sendiri. Allah gambarkan dalam firman-Nya ayat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajri nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha Kayaknya tajzi. wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la
syafaat dan tembusan apapun darinya tidak akan diterima dan mereka tidak akan ditolong. Oleh karena itu, Bu, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia harus mempersiapkan amal bekal kita sendiri. Untuk apa? Untuk bekal nanti di yaumil akhir. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan kita, Bu, beribadah di dunia ini. Oleh karena ini jangan sia-siakan kita selama Di dunia. Maka perbanyaklah amal ibadah kita untuk bekal di yaumil Akhir. Di antaranya dengan menabur amal soleh, menabur kebaikan-kebaikan, dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Bu, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahim yang tidak menginginkan hambanya pulang dalam keadaan membawa maksiat. Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan suci? Betul, Bu? Betul. Dalam keadaan bersih, tidak ada noda, tidak ada keburukan, tidak berlumur dosa. Kenapa kita pulang dalam keadaan berlumur dosa? Kenapa kita pulang dalam keadaan kotor? Allah tidak menginginkan satu pun hambanya pulang dalam keadaan kotor. Oleh karena itu, sepanjang hidup kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Nah, taubatan inilah yang nantinya akan menghapus dosa-dosa kita dan jiwa-jiwa kita yang penuh dosa. Karena apapun di dunia ini nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan ada 4 hal, Bu, perkara yang nanti akan Allah tanya di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la tazallu qaddaman abdi yaumal qiyamah an hatta yas'ala an arba'in an umurihi wa fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina kasabahu wa anfaqahu wa an jismihi fi ma abla, yang artinya tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawabannya tentang 4 hal. 1. Umurnya, kemana dihabiskan umurnya. Yang kedua, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dibelanjakannya. Yang keempat, jasadnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Mari kita bahas satu persatu poin-poin hadis yang tadi, ya, Bu. Yang pertama apa, Bu? Umurnya. Wa ana umurihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa umurnya? Umur itu bagaikan batu es. Dipakai tidak dipakai, dia pasti akan mencair begitu saja, betul? Betul. Dipakai tidak dipakai, dia pasti akan mengalir begitu saja. Nah, begitu pun juga dengan umur kita, Bu. Semakin hari semakin berkurang. Kalau umur kita berkurang, kita nggak risaunya, Bu, nggak galau. Tapi kalau harta kita yang hilang, nah, Bu, risau, galau, dan perhatiannya pasti luar biasa terhadap harta yang hilang, benar? Betul. Padahal harta yang hilang, kalau kita mau cari lagi pasti akan kembali seperti yang kita inginkan. Tapi kalau umur, dia nggak bakal bisa kembali seperti yang kita inginkan. Karena umur adalah takdir yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Kita nggak pernah tahu, Bu, kapan kematian itu akan datang. Umur umat Nabi Muhammad sudah ditetapkan Allah antara 60 tahun 70 tahun. Mau bertanya jauh? Jadi bertanya.
Tadinya saya mau bertanya sama MC, MC-nya jangan pisan. Sama ibu aja ya. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu sudah ditetapkan Allah antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalaupun ada hamba Allah di atas 60 tahun, kalaupun ada hamba Allah di atas 70 tahun, itu adalah bonus, Bu. Bonus ya. Masalah mak. Hebatnya. Ini untuk apa? Agar Allah memberikan ibadah sepanjang hidupnya, agar Allah memberikan kesempatan di usia senjanya. Oh, siapa yang jamin umur kita sampai 60 tahun? Ada, Bu? Tidak ada. Siapa yang akan menjamin umur kita sampai 70 tahun? Ada? Nggak ada, Bu. Makanya perbanyak ibadah kita, bekal kita untuk di akhirat kelak. Di antaranya sering-seringlah, Bu, mengucap kalimat La ilaha illallah. Siapa yang membiasakan ini, Allah bantukan, Allah mudahkan wafatnya di atas kalimat La ilaha illallah. Karena manusia mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasanya maksiat, maka wafatnya di atas kemaksiatannya itu. Tapi yang kebiasaannya selalu zikir, lisan-lisannya penuh zikirlah, maka wafatnya di atas zikir-zikirnya. Mau, Bu, kita wafat dalam keadaan seperti itu? Mau. Wafat dalam keadaan husnul khatimah? Wafat dengan kalimat terakhir, kalimat apa, Bu? Sebutkan, Bu. Karena sejauh mana kita melangkah, pasti garis finishnya adalah kematian. Ya, Bu, ingat kematian. Ibu tahu di Sidratul Muntaha, di bawah arsy Allah, ada satu pohon yang sangat besar. Pohon itu jumlah daunnya sama dengan jumlah penduduk di muka bumi ini. Jumlah daunnya sama dengan jumlah hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Dan setiap daunnya tertulis nama-nama hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Jika salah satu daun itu jatuh ke bawah, maka malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, akan langsung turun ke bumi untuk mencabut nyawa orang yang tertulis di daun tadi. Dan itu terjadi setiap detiknya, Bu. Jadi kematian itu sangat dekat sekali, Bu. Dekat sekali. Kita hanya menunggu antrian saja, menunggu takdir Allah untuk memanggil kita. Oleh karena itu perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar. Ada istilah dalam Al-Quran, Bu. Arba'ina sanah. Umur itu arba'ina sanah, 40 tahun. Kata Allah memberikan peringatan, kalau kita udah umur 40 tahun, kita harus balik ke Allah nih. Manuvernya, jalannya ke jalan Allah. Tapi kalau udah 40 tahun kok masih STNK, atau STNK, Bu? STNK itu sudah tua, nakal kembali. Ya, kalau udah umur 40 tua kok masih nakal, masih suka coba-coba, masih suka zolim sana sini, masih suka pakaian auratnya kemana-mana, masih pakaian yang kurang bahan, masih kurang pakaian yang kurang bahan. Dah nanti manuvernya baliknya ke jalan Allah itu susah. Kan para ulama pernah bilang, Bu, kalau mau tobat itu jangan sampai di usia atas 40 tahun. Tapi kalau ada jamaah yang mau tobat 60 tahun sah-sah saja, bisa-bisa saja jika Allah kehendak. Karena umur 40 tahun
kecuali siapa yang Allah rahmati. Oleh karena itu, janganlah kita taubat di atas 40 tahun. Kalau bisa kita di atas 40 tahun nih udah on the track, lurus, fokus ke jalan Allah. Akhirat ada tujuan kita. Betul Bu? Mau sampai kapan kita seperti itu? Hatta tiyatal yakin, sampai datang, sampai Allah memanggil kita. Umur sudah ditetapkan Allah, betul Bu? Rezeki sudah ditetapkan Allah, betul? Umur dan rezeki sudah ditetapkan Allah. Kenapa kita mesti galau? Kenapa kita mesti risau? Kalau kita masih ada perasaan seperti itu, balikkan hati kita, ucapkan hati kita dengan mengucap Rabbunallah, hanya Allah Tuhan kami. Mintalah umur yang panjang dan barokah, karena umur panjang saja bukan jaminan kita untuk dicintai Allah, bukan. Tapi kalau umur panjang gak barokah, buat apa? Ya Bu? Karena Allah tidak bertanya berapa umur kamu, tapi Allah bertanya diisi apa umur kamu. Dan hal yang terpenting yang Allah tanyakan, adakah Allah di hatimu? Dengan kita meminta umur panjang yang barokah, insya Allah itu adalah umur penghuni surga. Yang kedua hadisnya Bu, wa ala ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Kita akan ditanya, apakah kita sudah mempelajari ilmu yang fardu ain? Apakah kita sudah mengamalkannya? Wabil khusus kita sebagai seorang ibu, sudahkah kita menjadi tauladan yang baik buat anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi tauladan yang baik buat keluarga kita? Tanpa ilmu, ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama buat anaknya. Tanpa ilmu, generasi apa yang akan ibu hasilkan? Peradaban yang hanya mementingkan diri sendiri, keegoisan, kesombongan, atau saling melukai satu sama lain? Ataukah ajaran-ajaran Allah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kitalah Bu yang berpeluang besar mendapatkan pahala yang tak putus ketika anak-anak kita mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita ajarkan. Bu, sudahkah ibu membawa keluarga ibu masuk surga sebelum masuk surga? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi kita sebelum masuk surga di mana? Jadi ciptakan di rumah. Sekeping surga di dunia ini adalah rumah kita. Ciptakan di rumah kita. Allah sudah menggambarkan bahwa penduduk surga itu di dalamnya berbahagia, wajahnya berseri-seri, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya selalu kalimat-kalimat keselamatan, doa-doa, perkataan yang baik. Sudahkah kita seperti itu Bu buat keluarga kita? Ingin Bu seperti penghuni surga buat keluarga kita? Ingin. Tolabul ilmi Bu, jawabannya cari ilmunya dan amalkan buat diri sendiri, buat keluarga kita, dan juga buat sekitar dan lingkungan kita. Hadirin, ilmu Allah itu dan cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan dikasih sembarang orang, apalagi ahli maksiat. Makanya tinggalkan dosa, karena bukan kecilnya dosa, bukan besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa itu, betul? Betul. Bukankah dosa kecil apapun kalau kita anggap remeh, nggak istighfar, nantinya pasti akan melahirkan siksa. Ilmu itu adalah kunci utama meraih kebahagiaan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah
Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah menguasai. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah menguasai. Artinya